Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi mengikuti penilaian di tengah laut untuk melihat proses penangkapan kepiting ramah lingkungan, yakni dengan cara kalau nelayan menyebutnya dikodong. Ini adalah bentuk alat atau yang disebut kodong. Di dalamnya ditaruhkan semacam umpan, yakni bisa dari semacam ikan-ikan kecil atau teri. Biasanya para penelayan menggunakan umpan, yakni ikan teri atau lebih populer disebut triju. Tapi bisa juga kok umpannya dari jenis ikan-ikan lainnya atau bisa dari daging. Yang intinya umpannya ini untuk menarik kepiting bisa masuk asalkan ada umpan yang berbau amis. Dengan cara seperti ini sangat ramah lingkungan ya, tidak merusak habitat yang lainnya, tidak ada kandungan racun sama sekali. Yang saya lihat ini adalah proses yang sangat-sangat ramah lingkungan, dan jikalau penelayan beruntung akan menemukan di dalamnya kepiting, baik itu kepiting besar atau kepiting kecil, yang kalau dalam bahasa penelayan di sini, bahasa Sasaknya, kalau ada yang disebut dengan kesuri atau juga cerengit. Ini sangat-sangat ideal ya. Kalau menggunakan jaring memang tidak butuh umpan ya, tapi dirasa agak ribet sekarang sama penelayan karena sudah zaman terbarukan katanya. Malam ini saya sengaja ikut bareng nelayan, ingin melihat proses secara langsung, proses penangkapan kepiting secara alami dan ramah lingkungan. Saat ini kami berada di atas sampan. Nah, kita lihat nih. Ini kalau isinya ada ya. Dan kalau umpannya sudah habis langsung diganti seperti ini. Nah, oke. Sepertinya asik juga ya berada di tengah laut dengan ombak yang sedikit mengayun sampan ya. Berayun-ayun kita di sini. Para penelayan di sini memang lebih banyak menggunakan sistem kodong saat ini. Oh ya, perkenalkan, ini malam ini saya bersama Mas Ajis Rabak. Dia dijuluki Rabak karena kalau dia ketawa sangat rabak suaranya. Ini dia, Mas Ajis Rabak. Ini dia. Ini bagus sekali ya.
asik, sunyi, hanya berayun-ayunkan ombak. Dengan cara seperti ini memang sangat aman dan sangat ampuh untuk memikat atau menarik seperti ini dia kalau memang ada isinya. Nah, itu kita lihat kepiting. Tinggal dibuka dikit, kemudian lalu dijatuhkan ke dalam ember atau tempat yang tersedia. Nah, kemudian akan dilepas atau dicelupkan kembali ke dalam air. Oh ya, jarak antara satu kodong dengan kodong yang lainnya berapa nih jaraknya, Mas Ajis? Berapa? Kurang lebih sekitar 10 meter jarak ideal antara kodong yang satu dengan kodong yang lainnya. Ini yang kecil ini cerengit ya. Ini cerengit. Karena memang Mas Ajis ini dia dulu berteman dengan cerengit katanya. Dia dulu sebenarnya bergaulnya sama habitat cerengit. Ini juga cerengit. Oh ya, ini kalau di ember yang putih, ini tempat cerengit atau kepiting kecil yang habitatnya agak keras. Lalu kemudian di ember hitam itu tempat menaruh kepiting atau rajungan alias kesuri. Nah, kita lihat nih, ini adalah jenis habitat cerengit ya. Nah, tinggal dibuka lalu digoyangkan, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Asik. Tempat ini kedalamannya sekitar berapa meter ini, Mas Ajis? Ini sekitar 3 sampai 4 meter kedalamannya. Biasanya per malam itu sampai berapa kali melakukan pengangkatan terhadap kodong ini, Mas Ajis? Ini 3 kali semalam. Kadang biasanya berangkat pas menjelang maghrib melepas, kemudian akan diangkat atau diperiksa kurang lebih pas selesai Isya atau sholat Isya. Lalu kemudian nantinya kurang lebih di jam 12 atau jam 1 malam, dan terakhir menjelang subuh atau tergantung kondisi surut dan pasangnya air laut. Mas Ajis Rabak ini memang seorang pria yang dikenal rajin menabung, tidak sombong dan tidak gemar menikah. Ini adalah salah satu, sekali lagi, proses pengambilan kepiting dengan cara menggunakan kodong. Ini memang sangat gelap sekali di sini karena di tengah laut ya. Ini adalah engine atau mesin yang digunakan penelayan tradisional untuk beraktivitas di tengah laut. Dan malam ini saya berencana untuk menginap di tengah laut untuk melihat proses pengangkatan sampai 3 kali dalam satu malam.
Oh ya, di akhir video saya ingin berpesan, kalau ada yang minta untuk part 2 dan seterusnya, kita akan lanjutkan ya. Dan jangan lupa like, share, and subrek. Jangan lupa disobrek, jangan lupa di share dan di like. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.